Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IPA 1A akan sedikit menjelaskan hal mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana tema yang kita usung kali ini mengenai membangun keseimbangan hak dan kewajiban dalam rangka membangun strategi pentahelix. Apa sih pentahelix itu? Ya, jadi seperti yang kita ketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penta artinya 5 dan helix itu artinya unsur. Kemudian pentahelix merupakan konsep pembangunan di mana unsur akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media bekerja sama untuk mencapai peningkatan dan percepatan pembangunan. Pentahelix menjadi jargon penting karena memiliki misi dan visi yang terkandung di dalamnya, yakni kekompakan, saling support, kerjasama dalam membangun target sasaran. Kemudian adapun sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Dan sinergi ini jika dikerjakan bersama akan lebih baik hasilnya daripada dikerjakan hanya secara individual. Sesuai apa yang saya paparkan di atas, bahwa sinergi pentahelix merupakan kunci untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia yang berkualitas, yang dimana sebagai sektor seperti perguruan tinggi, industri, pemerintah, masyarakat, dan media dapat saling membantu agar bangsa ini lebih baik dan lebih maju lagi. Ada 5 unsur pentahelix. Yang pertama adalah pemerintahan. Secara umum, pemerintahan merupakan lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara. Lembaga itu diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Yang ketiga adalah akademisi. Akademisi adalah istilah umum yang merujuk pada seseorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual, atau seseorang yang memiliki profesi mengajar dan guru besar di perguruan tinggi. Yang keempat adalah pengusaha. Pengusaha adalah individu yang menciptakan bisnis baru, menanggung sebagian besar risiko, dan menikmati sebagian penghargaan. Pengusaha umumnya dilihat sebagai inovator, sumber dari ide-ide baru, barang, jasa, dan bisnis atau prosedur. Yang kelima adalah media. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, yang membentuk suatu kesatuan. Hak adalah kuasa atau sesuatu yang semestinya diterima oleh seseorang. Hak warga negara adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh warga negara itu sendiri dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, dan hak tersebut bersifat mutlak. Contoh dari hak yang tidak bisa digugat adalah hak hidup. Kita tidak bisa secara paksa mengambil hak tersebut karena itu merupakan hal yang melanggar hukum atau hak asasi manusia. Kewajiban adalah hal yang wajib dikerjakan oleh kita untuk mendapatkan wewenang atau hak. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Contoh lagi, kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Setelah membayar pajak, hak yang kita dapat adalah kita mendapatkan fasilitas publik. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan atau kita usahakan. Sebelum mendapatkan hak, kita wajib mengerjakan yang namanya kewajiban. Unsur dalam pentahelix antara lain unsur pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan kepemimpinan suatu negara, yang tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan sikap memahami tentang hak dan kewajiban, sehingga tidak ada tindak penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Selanjutnya, masyarakat yang menempati suatu negara perlu juga memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang dengan itu akan muncul masyarakat yang sejahtera
karena telah melaksanakan kewajibannya dan akan terpenuhi haknya sebagai masyarakat dalam negara. Begitupun dengan unsur pentahelix lainnya, yaitu akademisi dengan pengetahuan yang dimilikinya bisa berkontribusi mencerdaskan bangsa di suatu negara. Pengusaha yang memiliki ide atau usaha bisa membuka lapangan kerja untuk keluarga. Perlu memahami ekonomi berbasis Pancasila yang dapat mencegah munculnya kapitalis yang tidak peduli dengan keadilan sosial di masyarakat. Dan terakhir, unsur media yang digunakan untuk menyampaikan pesan ke khalayak umum dengan memperhatikan hak dan kewajiban agar tidak terjadi penyimpangan dalam menyampaikan pesan seperti hoax. Kesimpulannya, yaitu dengan pemahaman hak dan kewajiban pada setiap unsur akan membangun sinergi pentahelix yang baik. Tujuan adanya pembangunan pentahelix yang didukung dengan pemahaman hak dan kewajiban ialah 1. Dengan memahami hak dan kewajiban, maka setiap unsur dalam konsep pembangunan pentahelix akan bekerja sama dengan baik. 2. Ciptanya kekuatan pembangunan pada suatu negara. 3. Menjadikan setiap elemen bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Dan kewajiban dengan pentahelix serta tujuannya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan yang saling berkaitan. Seorang warga negara bahkan mendapatkan haknya ketika kewajiban terlaksana. Adapun kaitan hak dan kewajiban dengan pentahelix, di mana pengertian pentahelix sendiri ialah bersatunya unsur pemerintah, masyarakat, komunitas, ataupun akademisi, pengusaha, dan media untuk membangun kebersamaan dalam pembangunan. Atau bisa diartikan penta adalah 5 dan helix adalah jalinan. Dengan demikian, konsep pentahelix akan bisa terlaksana jika dalam setiap unsur dalam pentahelix bisa mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya. Yang dengan itu akan terciptanya suasana pembangunan yang ideal demi kemajuan suatu bangsa.